Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora Antara, tweet Sora ya personal atau tidak. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah tak nyenyak tidurnya setiap malam memikirkanmu. Tak nyenyak tidurnya setiap malam memikirkanmu. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan kalau kamu pingin energi yang terfokuskan hanya untuk kamu, silakan personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot. Kita lihat dulu ya teman-teman. Sekarang ciri-cirinya yang tak nyenyak tidurnya setiap malam memikirkan kamu. Oke, ini Sora ambilnya tutup mata ya, jadi Sora nggak tahu stick apa yang akan terambil di sini ya. Ini bisa jadi ciri-ciri kamu ya, ciri-cirinya dia, bisa juga sih ciri-ciri kamu ya, karena kan pembacaan di Sora itu bisa vice versa. Oke, ini dulu, segini dulu kita ambil ciri-cirinya. Tak bisa tidur setiap malam memikirkan kamu. Oke. Yang pertama teman-teman, ada dead connections ya. Artinya orang ini yang memikirkan kamu setiap malam dan tidak bisa tidur atau nggak nyenyak tidurnya adalah seseorang yang punya kedekatan khusus dengan sosok ayahnya ya. Mungkin ayahnya itu teman baiknya dia, ayahnya itu jadi idolanya dia, atau dia sangat mengidolakan atau sering sekali menjadikan ayahnya itu sebagai yang paling dekat ya. Lalu yang kedua ada warna ungu. Bisa saja dia suka warna ungu, atau dia sering banget pakai baju yang warnanya ungu gitu ya teman-teman, tuh bisa ya, segala satu yang berwarna ungu. Lalu di sini ada yang pasif. Jadi mungkin saja memang perilakunya dia atau gerak-geriknya dia cenderung lebih pasif teman-teman. Di sini ada words of affirmation. Mungkin sekali bahasa cinta dia itu adalah mungkin mendengarkan kata-kata cinta, ada pernyataan cinta, mungkin ada puisi, mungkin ada lagu cinta, karena berbentuk kata-kata ya bahasa cinta dia. Lalu ada yang agresif. Nah ini bisa saja menandakan kamu dengan orang ini tuh kontras, yang satu lebih pasif, yang satu lebih agresif gitu ya. Atau bisa juga mungkin banget dia awalnya pasif sama kamu, cuma kesininya semakin agresif, itu juga bisa. Atau awalnya dia agresif sama kamu, kesininya semakin pasif, itu bisa terbolak-balik gitu ya teman-teman. Lalu ada hari Selasa. Ini bisa saja menandakan hari kamu sering berkomunikasi sama dia, kamu bertemu dengan dia biasa di hari Selasa. Ada yang mungkin hari ulang tahunnya di hari Selasa, ada yang mungkin juga jadiannya di hari Selasa. Dia berkabar terakhir sama kamu di hari Selasa, tapi intinya ada sesuatu soal hari Selasa. Selain itu, di sini kamu berdealing dengan seseorang yang foodies. Artinya apa? Mungkin sekali dia itu suka banget makan atau suka banget kulineran, nyobain banyak makanan. Mungkin salah satu agenda kalian kalau menghabiskan waktu bersama-sama nyobain kuliner ini dan itu juga bisa ya. Dia doyan makan itu juga bisa, atau doyan minum ya. Nah di sini juga ada yang bahasa cintanya physical touch ya, artinya belum tentu secara seksual, tapi mungkin dia butuh pelukan, dia butuh belayan, dia butuh genggaman tangan ya. Sekarang kita coba lihat yang tak bisa tidur setiap malam memikirkan kamu ya. Kita udah tahu ciri-ciri orangnya, bisa dapat satu, bisa dapat semua ciri-cirinya. Tolong kalau ada yang nggak cocok, jangan langsung bilang nggak pas gitu ya. Ya kalau nggak cocok buat kamu ya simpenlah itu untuk pendapatmu sendiri ya, karena kan belum tentu untuk orang. Kita lihat ada energi seperti apa. Teman-teman, kalau Sora lihat orang ini tuh seperti sebuah cahaya ya. Sekarang mungkin banget baru menyadari, baru tersadar, baru tercerahkan gitu ya. Karena di sini ada kata-kata awareness. Jadi dia baru mengerti kedalaman perasaan dia, kedalaman koneksi dia mungkin sama kamu ya, bahwa selama ini kamu itu punya banyak arti buat dia, kamu juga punya banyak value buat dia, betapa dia tuh sangat sayang kamu itu punya perasaan yang dalam lah ya gitu sama dia, dan sebaliknya. Itu kalau yang Sora lihat di sini. Jadi orang yang baru tersadarkan, baru tercerahkan gitu ya.
Lalu teman-teman, ya, orang ini kenapa? Karena orang ini sebelumnya mungkin saja justru menghindari kamu, mungkin banget menjauhi kamu, mungkin banget ada yang ngeblok kamu di sosial media dan sebagainya, atau lari ketika ada masalah di antara kalian, gitu ya. Ketika ada satu masalah, dia mungkin banget banyak lari di sini, gitu loh ya, menghindari gitu ya. Tapi ternyata ketika menghindari, di sanalah dia bisa merasakan perasaan-perasaan sama kamu dengan lebih terbuka. Apa tuh ternyata yang terjadi? Ternyata teman-teman, dibalik dia menjauhi kamu, dia ngeblocking kamu, tapi ternyata masih ada bagian di dalam dirinya dia yang masih belum siap melepaskan kamu, dan ternyata sangat mungkin sekali masih terobsesi sama kamu. Saat ini mungkin saja dia sedang rajin stalking kamu, sedang rajin cari tahu soal kamu ya, mungkin mengamati sosial media kamu, kayak gitu teman-teman ya. Kak, aku udah di blok, kamu nggak pernah tahu kalau dia memperhatikannya melalui account orang atau fake account. Orang ini itu banyak menutupi perasaannya dia. Teman-teman, orangnya memang tidak gampang membuka hati dan perasaannya. Dan salah satu masalah yang mungkin ada adalah banyak hal yang mungkin dia belum terbuka sama kamu. Banyak hal-hal yang mungkin dia tutupin, teman-teman, ya. Atau ada beberapa yang kalau Sora lihat di sini, sepertinya menghindari kamu juga, mungkin ya, malu untuk ngadepin kamu karena ada beberapa yang mungkin sudah terlanjur ngomong banyak hal yang terlalu besar gitu ya, membesar-besarkan sesuatu. Bluffing bahasa Inggrisnya gitu ya, mungkin sudah terlalu janji ini atau janji itu yang ternyata kemudian dia belum bisa untuk menyanggupi untuk memenuhi itu. Kalau Sora lihat di sini, hidup orang ini itu banyak, memang masih banyak hal-hal yang berubah-berubah, masih banyak perencanaan-perencanaan dia juga yang banyak terhalang gitu ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat saat ini mungkin sedang ada masalah, makanya pikirannya tidak fokus dan menghindari dari kamu. Oke? Dan ketika, nah ini nyambung kan, tuh atas bawah sinar kartunya, kartu lilin atau kartu cahaya. Nah, ternyata gitu ya, meskipun dia sudah jauh dari kamu, ternyata dia masih punya energi berharap sama kamu. Di sini masih ada energi yang berharap, masih ada energi yang ternyata dia masih belum bisa melupakan kamu seluruhnya. Karena di sini memang ada energi dimana ketika dia sudah mendalami lebih banyak perasaannya dia, itu dia bisa menyadari bahwa dia itu telah melewatkan banyak kesempatan dengan kamu ya. Artinya apa? Mungkin ada banyak kesempatan tapi dia itu tidak memperjuangkan benar-benar ya. Dan kalau Sora lihat di sini ada energi yang besar, dia berharap untuk bisa kembali ke kamu. Jadi kayak ada langkah untuk berjalan ke kamu. Artinya orang ini mungkin saja orang yang pernah meninggalkan kamu. Dia cuma berharap bahwa kamu itu masih mau membuka hati untuk dia ya. Kenapa sih dia setiap malam gak bisa tidur mikirin kamu? Selain dia ada energi kangen ya, ada energi rindu, ketergantungan sama kamu, ternyata dia masih ngarep sama kamu, dan ternyata dia kepingin kembali teman-teman. Makanya dia setiap malam tuh kayak gelisah, mikirin terus. Kenapa juga setiap malam susah tidur? Karena memang ternyata kamulah yang satu-satunya dia inginkan, kamu yang satu-satunya ada di hatinya dan kepikiran terus. Jadi ketika sudah malam, ketika mau tidur kan kita tuh energinya lebih turun gitu ya, karena kan udah lebih tenang, lebih sepi. Tapi di saat itu juga ada rasa-rasa dia itu sangat menginginkan kamu dan sulit untuk melupakan kamu. Seperti kamu tuh selalu membayang-bayang ya teman-teman. Walaupun dia tahu gitu loh ya, dia masih terbayang-bayang kamu terus. Walaupun di sini memang kalau Sora lihat banyak hal-hal yang kayak ibaratnya dia tahu dia itu mungkin sekali belum benar-benar siap untuk relationship gitu ya. Karena kalau Sora lihat mungkin hidupnya masih banyak kendala ya. Di satu sisi lain juga secara jiwa dia sebenarnya suka bebas, tapi hatinya dia, ada bagian dari hatinya dia yang sudah tertawan cinta oleh kamu. Oke. Kita coba lihat di sini teman-teman. Ada apa sih yang mungkin menjadi penghalang di antara kalian ya? Yang pertama,
orang ini tuh masih ada banyak hal yang kalau Sora lihat dia itu mau semua, masih banyak hal yang ingin dia kejar. Dan kalau Sora lihat dia itu masih berharap banyak-banyak hal yang harus aku selesaikan gitu ya. Dan kalau Sora lihat ini orang sedang berusaha untuk mempersiapkan semuanya. Jadi ada yang orang mungkin belum siap gitu ya. Karena di sini memang ada keraguan-raguan teman-teman, dan orang ini memilih pasif gitu ya. Pasif, mungkin tidak menceritakan atau tidak bicara banyak tentang keraguan-raguannya dia gitu ya. Karena di sini kalau Sora lihat, intuisi dia itu cenderung kayak ragu-ragu dan tidak pasti ya. Karena memang kalau ngomongin hubungannya serius, banyak hal yang harus mungkin dipertimbangkan ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat dia di sini mungkin banget ada yang merasa mungkin belum benar-benar siap gitu ya. Dan ternyata banyak kendala dan sebelumnya sudah terlanjur bicara banyak dan besar ke kamu yang ternyata sekarang belum bisa diwujudin sama dia. Karena memang di sini ada pira hal tentang masalah satu, orang ini itu pinginnya ada satu keberhasilan, orang ini punya jiwa yang kepinginnya kamu ngikutin dia gitu ya. Kayak ibaratnya untuk masalah kesuksesan tolak ukurnya adalah kalau dia sudah bisa mungkin punya usaha sendiri, jalan sendiri gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini banyak juga yang memang punya banyak sekali kemauan, banyak sekali keinginan. Jadi mungkin sekali skala prioritasnya dalam menentukan mau apa duluan yang dikejar itu juga jadi terasa mungkin sulit gitu ya, karena terlalu banyak hal yang diinginkan gitu ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat di sini orang ini masih belum selesai atau masih melekat dengan hal-hal yang menghambat dia ya. Apa aja itu? Bisa saja mungkin ada masalah finansial yang belum siap, habis itu ada pekerjaan yang belum stabil, ada keluarga yang masih mesti diurus, ada yang masih belum lepas dari mantan. Kita nggak pernah tahu teman-teman ya. Sekarang saat ini kalau yang Sora lihat dia sangat-sangat terdorong energinya untuk bikin pengakuan sama kamu kalau ternyata dia itu tanpa kamu itu ya nggak bisa apa-apa. Dan ternyata dia itu masih punya energi yang sangat berharap kamu masih ada harapan buat menjalin hubungan sama kamu. Karena sekarang yang dia rasakan ketika narik diri dari kamu itu dia merasakan kesendirian, kesepian yang sangat besar gitu ya, yang mungkin saja membuat dia itu kangen ya. Makanya setiap malam ketika sudah mau tidur kan lebih hening suasananya, sendirian, semakin terasa kesepian itu. Dan kalau Sora lihat dia tuh berharap ada satu waktu gitu ya, kalian tuh masih mungkin sama-sama. Jadi ini makanya adalah energi dari seseorang yang walaupun dia tidak berani sekarang, dia berharap nantinya ada jalan untuk kalian. Selain itu juga ya, karena kamu itu membawa energi ketenangan dan kedamaian buat dia. Kamu bisa bikin dia lebih seimbang. Kamu juga menyupport atau mendukung dia juga menjadi seorang teman gitu ya teman-teman. Dan dia tidak bisa melupakan terus-menerus memori tentang apa yang sudah terjadi di antara kalian ya, memori yang baik, memori yang kurang baik. Tapi ketika dia butuh kamu juga, di dalam kepalanya dia mikirin terus. Ada energi apa lagi ya? Orang ini tuh larut dalam memori-memori soal kamu teman-teman ya. Karena ternyata sekarang tanpa kamu dia itu merasakan kekosongan, merasakan kehampaan, merasakan dia itu nggak ada kamu tuh galau terus, mendung terus ya teman-teman. Fokusnya dia sama finansial, akhirnya melarikan diri dengan banyak finansial ya, banyak. Di sini juga kalau Sora lihat sebenarnya memang ada beberapa yang cenderung pride teman-teman. Jadi kalau mengakui dia kangen dan rindu pun sebenarnya juga tuh dia menutupi rasa rindunya, menutupi rasa kangennya. Di luar kelihatan dia baik-baik aja, sebenarnya di dalam dia sangat galau ya. Dan kenapa sebelumnya dia pergi? Karena menurut dia itu mungkin saja belum siap untuk menghadapi kamu ya, belum siap untuk menghadapi dan situasi keadaan dia yang memang sekarang masih belum bisa terbebas, masih banyak penghalang. Karena di sini banyak stres. Hidup dia itu banyak masalah teman-teman ya. Jadi mungkin banget dia juga di tempat kerja mungkin sering ribut sama atasan atau sesama teman kerja. Di sini juga kalau Sora lihat makin stres kalau ada masalah sama kamu ribut gitu ya.
Tapi dengan berjauhan ini membuat dia menyadari bahwa ternyata hatinya dia ke kamu itu udah solid banget gitu ya. Udah posisinya udah kuat ya teman-teman. Tuh. Energi kamu tuh sangat mempengaruhi hidup dia banyak. Kamu banyak taking care dia, kamu banyak kelembutin dia. Istilahnya energi kamu tuh kuat berpengaruh buat dia teman-teman. Dan kegalauan dia setiap malam memikirkan kamu itu juga sangat-sangat kuat. Dia menginginkan kehadiran kamu, menginginkan energi kamu, sentuhan fisik dari kamu. Yang sesungguhnya dia rasakan. Tuh kan, teman-teman, kenyataannya kalau dia itu belum siap secara banyak hal, itu sebenarnya menghancurkan dia ya. Jadi artinya orang ini tuh sebenarnya di satu sisi malu ya. Udah di depan kamu kelihatannya kuat, kelihatannya nggak kenapa-napa, kelihatannya solid, padahal di baliknya enggak gitu ya. Di sini juga ada energi penyesalan. Mungkin dia pernah mengatakan hal-hal yang tanpa sadar gitu ya, menyakiti kamu gitu ya. Atau di sini ada yang ceroboh langsung mengucapkan tanpa dipikir. Dan dia itu tiap malam bertanya-tanya, kamu tuh sebenarnya sekarang tanpa aku tuh bisa bahagia nggak? Gitu ya. Apa jangan-jangan kamu lebih bahagia kalau nggak ada aku? Ada bagian dari dirinya menyadari bahwa aku mungkin harusnya melepaskan kamu pergi, atau memang harusnya ada jeda di antara kita untuk bisa lebih mengerti perasaan masing-masing. Tuh kan? Kenapa? Karena setelah ada jeda, dia baru bisa merasakan koneksi dia sebenarnya sama kamu itu seperti apa, gitu ya. Setelah sudah ada jeda, tuh, ketika ada jarak itu membuat dia sadar kalau dia itu kangen kamu, dia butuh kamu. Ternyata dia masih pingin mempertahankan kamu, walaupun di sisi lain ini juga ada energi dari kebingungan. Artinya kamu berdiri dengan seseorang yang memang belum siap, gitu ya. Tapi nggak ada kamu juga begini sekarang keadaannya ya. Banyak dia mendengarkan lagu-lagu yang mengingatkan soal hubungan kalian, perasaan kamu gitu ya. Dan yang paling dia inginkan sebenarnya emang kamu teman-teman. Makanya setiap malam tuh nggak bisa tidur yang menginginkan kamu, kehadiran kamu. Banyak hal yang apalagi terakhiran ini dia merasa banyak banget pertanda dari semesta. Lagu yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia temui, apa yang dia rasakan tuh semua ada benang merahnya sama kamu. Mungkin lagi jalan kemana, orang setel lagunya kesukaan kamu atau lagu kalian. Pergi kemana, ngelihatnya barang-barang yang memang mengingatkan dia soal kamu. Dia melarikan diri untuk sibuk kerja untuk bisa ngelupain kamu teman-teman. Dan dia berusaha tidak bereaksi apa-apa kalau ada yang bahas soal kamu, nanyain soal kamu, gitu loh. Orang itu sedang belajar untuk kuat sebenarnya. Oke. Jadi selain kesempatan kedua, apakah mungkin relationship ini ada jalan ke depannya? Ya teman-teman. Sebenarnya bukan nggak ada jalan. Di sini ada Queen of Swords. Jadi memang ketegasan itu memang perlu untuk diperjelas gitu ya. Artinya orang ini tuh secara perasaan itu memang ada perasaan yang bergelora ke kamu, tapi secara pemikiran pun harus didewasakan. Artinya apa? Kalau Sora lihat di sini, hubungan ini itu masih ada nggak stabilnya, tapi kalau Sora lihat di sini, dia ingin berusaha untuk bisa komunikasi sama kamu. Hubungan ini bisa disembuhkan, tapi memang pelan-pelan, nggak serta-merta instan ya teman-teman, gitu ya. Karena kamu berdiri dengan seseorang yang kesiapan mental dalam berhubungannya itu belum cukup dewasa, ya. Apalagi sebelumnya sudah ada adegan menghilang, gitu ya. Saling menghilang, ghosting. Apakah mungkin kalian bersama? Teman-teman, kalau Sora lihat di sini, situasi masih 50-50, ya. Artinya apa? Kemungkinan besar, gitu ya. Ada yang hubungannya bisa dipulihkan, walaupun itu memang tidak cepat, gitu ya. Proses on-off-nya sangat mungkin akan berulang lagi. Dia hilang timbul, ya teman-teman. Karena memang energi dia tidak stabil, ya. Tapi kalau ditanya, apakah dia benar-benar menginginkan kamu? Ya, energi kesadarannya udah mulai ada. Pergerakan dia akan datang pun juga ada teman-teman di sini. Cuma memang itu yang Sora bilang, karena energinya dia belum solid, itu sangat mungkin banget bisa ada on off atau berubah-ubah gitu ya. Dari sikap dia ke kamu dan sebagainya. Masukan buat kamu apa teman-teman? Teman-teman, kalau kamu bersama dengan orang ini, kamu loh yang akan menjadi seseorang yang balancing orang ini. Jadi kamu yang memang mungkin akan menjadi penstabil hubungan ini.
ya. Jadi sejujurnya teman-teman, sebelum kamu ambil keputusan, silakan pertimbangkan plus dan minusnya. Karena memang ya kamu yang akan banyak berusaha menyesuaikan energinya. Kalau dia nggak stabil, kamu yang sabar, kamu yang ngertiin gitu ya. Di sini teman-teman, kalau saran dari kartu Sora, coba lihat dengan lebih jelas dulu. Jangan pakai emosi, harus ada logika juga, realistis juga di sana. Apa sih tujuan dia datang dan bagaimana kejujuran dia, gitu ya. Kamu memang tidak bisa langsung ambil keputusan. Disarankan kartu Sora benar-benar lihat segala sesuatunya dengan lebih jelas. Jangan ambil keputusan ketika emosional naik turun, ya. Jadi kalau dia datang, kamu juga sudah punya pertimbangan yang sudah kamu pikirkan baik-baik gitu ya. Ini sangat mungkin banget ada pergerakan orang ini ke kamu. Dan sebenarnya ada beberapa dari kalian ya, ini bukan pertama kalinya dia pergi lalu ketika lagi galau atau masalah dan sebagainya, dan lalu nanti kembali lagi. Cuman kan kadang-kadang kita juga jadinya capek, emosional dan sebagainya. Ya, ada pola di sini yang cenderung berulang seperti itu. Keputusan di tangan kamu. Kalau kamu siap, nggak apa-apa Kak Sora, aku masih sayang, aku masih cinta, lala, monggo silahkan. Ya, dan kalau memang udah enggak, ya kamu udah tahu bahwa keputusan kamu adalah keputusan yang kamu sudah ambil jelas. Oke, dan teman-teman yang kepingin mengambil keputusan dengan lebih jelas, silahkan dibeli gelang clear quartz ini. Saat video ini dibuat sudah sisa 4 buah. Ya, Sora nggak tahu siapa yang berjodoh untuk punya gelang ini. Udah Sora booster dengan energi healing, harga sepasang 240.000 saat video ini dibuat. Dan bisa menstabilkan titik-titik cakra, membantu grounding ya teman-teman. Ini bagus banget. Kalau kamu nggak beli rugi, bukan peletan, bukan jimatan. Tolong jangan tanya lagi boleh kena air atau enggak, ini bukan emas ya. Dia tidak langsung menghitam, cuma nanti lama-lama warnanya memudar. Fungsinya tidak pudar, fungsinya tidak menurun, tapi akan dari segi estetika kecantikan itu looknya akan berkurang. Sora udah ngomong berkali-kali, yang setiap kali beli nanya lagi. Bayangin ya, aku udah jelasin setiap hari produknya aja masih banyak yang nanya, apalagi kalau aku nggak jelasin ya. Bintang lambang harapan perubahan, bulan lambang harapan, bulan lambang perubahan ya. Kalau energi kamu bagus teman-teman, aura kamu bagus, hal-hal baik dateng. Kalau energi kamu nggak bagus, percuma. Apa yang mau baik, orang juga nggak nyaman deket kita, boro-boro percintaan ya. Silahkan dibeli selagi masih ada linknya di Tokopedia juga. Harganya lebih mahal kalau di Tokopedia karena ada komisi dari platformnya. Dan Sora mungkin tidak bisa terima PO dulu kecuali kamu beli 50 buah. Jadi siapakah 4 orang beruntung itu, silahkan dibeli. Oke? Terima kasih sudah boleh Sora promo. Kita coba lihat zodiak yang terungkap ya. Ini bisa jadi zodiak dia, bisa jadi zodiak kamu ya. Cek Sun, Moon, Rising, Venus. Leo, Pisces, Scorpio, Virgo, Aries, Sagittarius, dan ada Scorpio lagi. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba untuk alfabet yang terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, plat nomor kendaraan. Oke. Teman-teman juga yang pengen belajar baca kartu juga bisa, semua sama Sora di satu pintu di Instagram Sora ya. Atau mau beli kartunya sendiri juga boleh, beli buku sendiri boleh, mau baca bazi juga boleh, untuk jalan takdir hidup itu bisa ya. Teman-teman, untuk semua ilmu yang kamu ambil atau kamu pakai itu semua ada harganya ya. Sora juga sama kok. Sora juga sekolah, workshop, belajar, beli semua itu nggak ada yang nggak pakai modal ya. Kamu pun hari ini nonton Sora pakai modal kuota, handphone sama listrik sama waktu kamu. Oke? ESVLLOBBVJHCIZZOERF 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Silahkan main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Dan Sora tunggu belanjanya. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.